Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perjalanan waktu, hari-hari yang kita lalui sampai datang minggu, minggu pergi datang bulan, bulan pergi datang tahun. Seperti itulah siklus perjalanan waktu dalam hidup ini, sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas akhirnya, ada batas waktunya. Setiap umat itu ada ajalnya. Dan apabila ajal itu sudah tiba, sudah sampai, maka kita tidak bisa lagi memundurkannya. Begitu juga kita tidak bisa lagi memajukannya. Begitu sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kita di alam dunia. Perjalanan yang kita lalui di alam dunia ini adalah perjalanan yang singkat. 60 tahun umur kita yang Allah pinjamkan kepada kita, 70 tahun yang Allah pinjamkan kepada kita, 80 tahun yang Allah pinjamkan kepada kita, atau bahkan 100 tahun umur kita yang Allah pinjamkan kepada kita, maka umur itulah sangat menentukan perjalanan kita nanti di alam sana. Di alam dunia ini cinampak ki bawa mundur. Di alam dunia ini bukan tempat yang hakiki, bukan tempat yang kekal, sifatnya sementara. Makanya dalam perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini penuh dengan suka duka. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita menangis. Itulah kehidupan dunia. Silih berganti. Apalagi bencana yang luar biasa silih berganti. Banjir, gempa dan sebagainya, itulah silih berganti datangnya. Bencana itu begitu datang, itu bukan mutlak bahwa itu adalah musibah. Bisa jadi bencana itu adalah nikmat bagi kita. Berapa banyak orang yang di luar sana yang terkena gempa dan sebagainya, itu luar biasa. Kata-katanya baru dia mengucapkan kata-kata Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika gempa datang. Berarti itu menandakan bahwa gempa itu bukan musibah, tetapi itu adalah nikmat. Berapa banyak orang yang kena musibah, dia mengingat Allah, baru sadar ternyata itu musibah. Tidak, bencana itu tidak selamanya itu adalah laknat, tetapi bisa jadi itu adalah nikmat bagi orang yang berpikir. Berapa banyak orang yang mendoakan saudara-saudaranya yang terkena dampak, sementara selama ini dia tidak pernah mendoakan saudara-saudaranya. Dia apatis. Tetapi terjadi bencana, dia mendoakan, bukan hanya mendoakan, tetapi mengirim bantuan. Berarti bencana di tempat lain, di satu sisi berkah bagi mereka yang berdonasi. Itu luar biasanya Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Karena memang di dalam hidup ini itu silih berganti. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita mendoakan orang lain, di satu sisi nanti orang lain juga akan mendoakan kita. Hari ini mungkin kita berdonasi, besok lusa, tahun lalu, depan dan sebagainya, bisa jadi orang lain akan berdonasi dengan kita. Tidak ada yang tahu. Itulah siklus kehidupan kita di alam dunia ini. Di alam dunia ini perjalanan untuk akhirat, sambil berjalan menunggu waktu kita mengumpulkan bekal. Sambil berjalan menunggu waktu kita selalu mengintrospeksi diri. Apa yang saya sudah kumpulkan untuk kehidupan setelah alam dunia ini? Engkau moga boko di pas sedia untuk menghadapi alam setelah alam dunia ini.
Nah, sementara setelah alam dunia ini bukan tempat yang singkat perjalanannya. Di alam setelah alam dunia ini adalah alam barzah, alam kubur. Waktunya di sana melebihi waktunya kita di alam dunia. Bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun, bahkan maka itu Pandritata bisa jadi jutaan tahun kita di alam sana. Lamanya kita di sana sangat ditentukan perjalanan kita. Kebahagiaan yang akan kita peroleh di sana, atau sebaliknya kesengsaraan yang akan kita hadapi nanti di alam sana, itu ditentukan di alam dunia. Apa yang kita siapkan, apa yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia ini egana puang Allah taala netebarkan deceng, banyaknya Allah menebarkan kebaikan, tergantung kita apakah kita mau mengambil atau tidak. Atau pura-pura tidak tahu, atau pura-pura tidak lihat, atau dia metode lo malah sarah. Di alam dunia diberikan kita pilihan, diberikan kekuasaan untuk memilih apakah kita mau mengambil atau tidak, terserah. Tapi agana satu Pandritata, kalau ada orang yang pindah dari alam dunia, pindah di alam barzah, nah dia menahagagana tiwi bokong pada hegana boko di paseden dek menahagagana Allah, maka siap-siaplah kau tamaku di alam barzah, pasti malada sesekalimu. Penyesalanmu sungguh luar biasa, karena di sana bukan tempat yang singkat, tetapi di sana itu tempat yang sangat luar biasa lamanya kita tinggal di alam sana. Di alam dunia kita mengumpulkan sambil berjalan menuju kepada kematian. Sejak kita balik sampai hari ini kita berjalan, diiringi dengan waktu, hari pergi, minggu pergi, bulan pergi, tahun pergi, seperti itulah. Sementara hari-hari yang kita lalui ini, apakah kita mengumpulkan bekal atau tidak? Egana puang Allah Ta'ala, perjalanan ibadah kita itu adalah bekal. Masempaja ki di masjid imam berjamaah, perjalanan dari rumah ke masjid itu adalah bekal. Dibutuhkan nanti, di mana dibutuhkan itu? Bukan di alam dunia, tetapi dibutuhkan itu nanti di alam barzah, di alam sana. Jangankan 1000 langkah, seandainya ada yang 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah sampai di masjid, 5 langkah itu sangat kita butuhkan nanti di alam barzah, bukan di alam dunia. Ketika kita masuk di masjid melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid itu kita butuhkan di alam sana, bukan di alam dunia. Apakah kita mau mengumpulkan bekal dari sisi sholat kita atau tidak? Apakah kita mau mengumpulkan sholat sunnah qabliyah? Apakah kita mau mengumpulkan sholat sunnah ba'diyah? Terserah kita, kekuasaan ada, kita yang kendalikan. Yang melakukannya silahkan, yang tidak mau melakukannya pun tidak apa-apa, karena di alam dunia belum ada balasan. Ada orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah semua waktu, silakan, karena itulah bekalmu. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita lakukan, itu semua milik kita, bukan miliknya orang lain. Agak nasib Allah Ta'ala lalu nekorangnya, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a falaiha. Niga barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, amal soleh, maka kebaikan amal soleh itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Apa yang kita kumpulkan? Apakah selama ini kita introspeksi? Ini mengakhiri tahun ini kita mengintrospeksi diri. Apakah kita selama ini sholat berjamaah atau tidak? Kalau tidak, maka tahun baru menjelang tahun baru ini, marilah kita mengintrospeksi. Kurang-kurang ini asam pajak berjamaah nih. Kalau selama ini masuk pajak calialik, kalau selama ini dek nak ada sempajak, maka tahun baru kita introspeksi diri. Macawe ni lo lutu bendengi perjalanan, macawe ni mendre ni bendera makin kenahi, macawe no lutu, masa lo mau pemalupai ka? Nah, saya lah ini yang kau butuhkan nanti di alam sana. Gana dece na pelangi pong Allah Ta'ala. Berapa banyak bacaan Al-Quran yang kita baca dalam hidup ini, 1 ayat pun per hari, 1 ayat per hari itu kita butuhkan di alam sana. Nabi tabal Quran memang ni Nabi dah ikra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Bacalah Al-Quran, bisa terjemahannya dari gemis bacaan agak senak terjemahannya. Kau paham maknanya atau tidak? Baca.
Karena bacaan Al-Quran yang kau baca nanti itulah yang kau butuhkan, karena dialah akan memanggil, mencari sahabatnya ketika di alam dunia yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita mengumpulkan bekal dari bacaan Al-Quran kita? Mungkin ada yang menjawab iya, mungkin juga ada yang menjawab tidak. Berapa banyak orang yang berzikir setelah sholat? Sholat itu sudah sholat, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali kita baca itu setiap waktu setelah sholat. Pertanyaannya, apakah kita membaca atau tidak? Membaca berarti itu adalah bekalmu. Jangankan 33 kali, cicen bang mau baca. Tanra kencana nasa guru tak cicen mau baca satu kali kau baca, itu kau butuhkan nanti di alam sana. Berarti ketika kita tidak baca, setiap hari ketika selesai sholat kita tidak baca, 5 kali sehari semalam kesempatan untuk membaca zikir itu tidak baca, berarti pasti penyesalanmu nanti di alam sana. Apa yang kita butuhkan di sana semua dikumpulkan di alam dunia ini. Gana DC. Mungkin kita menyapu di depan rumah kita, tetangga kita menyapu di depan rumahnya, dia melihat kita, kita melihat dia, dia senyum, kita juga senyum. Senyum itu adalah sedekah, sedekah itu adalah kebaikan, kebaikan itu pahala, pahala itu kau butuhkan di alam sana. Gana DC, kita berpapasan, mungkin dia tidak memberikan salam assalamualaikum, kita juga tidak mengucapkan seperti itu, tetapi apa? Dia nak kalesongi ki bawang, nak kalesongi ki bawang, ini kalesong itu sudah bahasa sapaan bahwa dia menyapa kita, itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu mendapat pahala, pahala itu kau butuhkan di alam sana. Ada orang yang singgah di depan rumah kita bertanya, makotana tega mundur bolana yang kita jawab, rumahnya yang di sana pak, yang sebelah sana, yang warna ini pagarnya. Jawaban itu dari orang yang bertanya itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan, kebaikan itu adalah bekal, bekal itu kau butuhkan nanti di alam sana. Engkau gato makotana langsung makotana kan tidak. Teluh kemuliaan ketika ada orang yang bertanya, pertama begitu datang dia senyum pasti. Dapat nih roh. Kemudian dia menyapa dengan kita ucapan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam, runtuh nih roh. Kemudian dia bertanya, kemudian kita menjawab runtuh sikit, telu nih. Ketika kita jawab, dia mengucapkan terima kasih. Kemudian kita mengucapkan sama-sama. Apa kemuliaan kita dapatkan? 4 ini kita butuhkan di alam sana. Nah di alam dunia ini mereka tuh pandang enteng. Pura na pakai tenaga na tawi, mana gaga ucapan terima kasih na. Di palepan ni pole becai, di palepan ni pole grepe, di palepan ni pole de agak sana tukang parkir misalnya. Pura ni di parkir, nalan ni duit, begitu saja pergi. Ucapkanlah terima kasih. Terima kasih itu untuk diri kita sendiri, karena terima kasih itu adalah bekalmu. Ketika kita menjual di pasar, kita jujur, jujurmu itulah kau butuhkan di alam sana. Tetapi ketika kita menipu, tipuan itu tetap kita bawa, tetapi tipuan itu akan menjadi penyesalanmu nanti di alam sana. Oleh karena itu setiap momentum akhir tahun, marilah kita mengintrospeksi diri. Umur secara matematika bisa jadi bertambah, tetapi secara hakikat nasa itu pandita sebenarnya setiap tahun itu akan berkurang. Ini nasa guruta ko 50 ni tahun dan ni 10 na tahun ya regap itu 10 ni tahun umuruta pada cing ini bokomu aja na nama kencamu lelung yelino de gaga capuna mati ki kamu pilino, mati anak tang kamu pilino, mati mana ni anak tang kamu pilino, mati apa tang kamu pilino. Kencan dari tanah yelino. Jadi introspeksi nih, apa yang kurang, apa yang mau dibenahi, apa yang bisa kita kumpulkan, yang nanti bekal itulah nanti yang kita butuhkan, bekal itulah nanti yang kita bawa, dan itulah bekal nanti yang akan menemani kita di alam sana sampai kita menghadap di Allah di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.